Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Ahad tanggal 12 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita pelajari dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdul Rahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam penulisan judul kitab ini, yaitu kitab tafsir yang agung ini, mengajarkan kepada kita untuk optimis, untuk yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajarilah, simaklah, renungkan judul kitab yang agung ini, Taysir. Apa artinya? Kemudahan. Al-Karim, dipilih nama Allah Al-Karim. Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Al-Mannan, yang maha pemberi. Allahu Akbar. Demikian kepada para penuntut ilmu. Manusia yang paling mulia cita-citanya adalah penuntut ilmu. Maka hendaklah penuntut ilmu semangat, tetap dengan memperbaiki niat dan semangat di atas jalan ilmu, jalan mempelajari Al-Quran, di atas jalan mengajarkan Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah selalu memperbaiki niat kita, dan semoga Allah selalu menambah semangat kita dan memperbarui kesungguhan kita di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 195. Surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah
wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah di jalan Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian melempar dengan tangan-tangan kalian menuju kepada kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Maha mencintai, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Marilah kita simak keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah, keterangan yang agung pada tafsir ayat yang mulia ini. Qala rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya'muru ta'ala ibadahu bin nafaqati fi sabilihi. Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berinfak di jalannya. Wa huwa ikhrajul amwal fit turuqi al-musilati ilallah, yaitu mengeluarkan harta, membelanjakan harta di jalan-jalan yang mengantarkan menuju Allah. Wa hiya kullu turuqil khairi, dan itu mencakup semua jalan-jalan kebaikan. Min shadaqatin ala miskin, baik itu bersedekah kepada orang miskin, au qaribin, atau bersedekah kepada kerabat dekat, au infaqin ala man tajibu mu'natuhu, atau berinfak, memberikan harta, membelanjakan harta kepada siapa yang diwajibkan kepada kita untuk menafkahi mereka. Wa a'dhamu dzalika, wa awwalu ma dakhala fi dzalika al-infaqu fil jihad fi sabilillah, dan infak yang paling agung pada ayat yang mulia ini, dan infak yang paling pertama disebut pada ayat yang mulia ini adalah meninfakkan harta fil jihad, di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innan nafaqata fihi jihadun bil mal wa huwa fardun kal jihadi bil badan. Karena meninfakkan harta di dalam jihad fisabilillah seperti berjihad dengan harta. Menginfakkan harta di jalan Allah adalah berjihad dengan harta, dan berjihad dengan harta hukumnya wajib seperti jihad dengan badan. Wa fiha minal masalih al-'azimah, dan dengan berjihad mengeluarkan harta di jalan Allah
terdapat maslahah yang sangat besar. Al-inanatu ala taqwiyatil muslimin, yaitu membantu untuk menguatkan barisan kaum muslimin, wa ala tauhiyati syirk wa ahlihi, dan dengan membelanjakan harta di jalan Allah membantu supaya menghilangkan, supaya menghinakan dan melemahkan kesyirikan serta orang-orang yang berbuat syirik. Wa ala iqamati dinillah wa i'zazihi, dan dengan meninfakkan harta di jalan Allah membantu untuk menegakkan agama Allah dan menguatkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan menginfakkan harta fi sabilillah. Fal jihadu fi sabilillah la yaqumu ila ala saqin nafaqah. Berjihad di jalan Allah tidak tegak kecuali dengan nafkah, kecuali apabila ditopang, dibantu dengan harta, dengan nafkah yang digunakan di jalan Allah. Fan nafaqatu lahu karruh la yumkinu wujuduhu biduniha. Nafkah di jalan Allah ibaratnya seperti ruh, maka tidak mungkin ada jihad di jalan Allah tanpa nafkah, tanpa membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah dengan harta kalian dan dengan nyawa kalian di jalan Allah. Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, apabila tidak ada nafkah maka tidak ada jihad di jalan Allah. Nafkah di jalan Allah ibaratnya seperti ruh. Apabila tidak ada nafkah di jalan Allah maka tidak ada jihad di jalan Allah. Wa fi tarkil infaq fi sabilillah ibtalun lil jihad wa taslitun lil a'da wa syiddatu takalubihim. Dan apabila infak di jalan Allah ditinggalkan, apabila infak fi sabilillah ditinggalkan, maka itu membatalkan jihad. Artinya jihad tidak ada karena tidak ada nafkah di jalan Allah. Dan itu menjadikan orang-orang kafir, menjadikan musuh menguasai kaum muslimin. Wa taslitun lil a'da wa syiddatu takalubihim, dan menjadikan musuh semakin gencar memerangi kaum muslimin, karena kaum muslimin tidak ada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakunu qawluhu ta'ala wala tulqu bi aidikum ila tahlukah kat ta'lili lidzalika. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah melemparkan dengan tangan kalian menuju kepada kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah kalian melemparkan diri kalian dengan tangan-tangan kalian menuju kepada kebinasaan. Kat ta'lili lidzalika. Ayat ini ibaratnya seperti alasan
kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Apa maksudnya ya ikhwah? Kat-ta'lili lidzalika. Siapa yang bisa membantu? Apa makna keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di? Adapun firman Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahluka kat-ta'lili lidzalika. Coba direnungkan. Kenapa? Apa maksudnya? Fadal ya Aba Mas'ud, ya Syekh Ibrahim. Tafadhal ya jamaah. Mari kita mikir bareng-bareng. Apa maksudnya? Fayakunu qauluhu ta'ala, sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ila tahluka kat ta'lili lidzalika. Apa maksudnya? Ada yang faham? Padahal ya Aba Mas'ud. Jelas ya? Itu firman Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, adalah alasan kenapa Allah memerintahkan kaum muslimin supaya menginfakkan hartanya di jalan Allah. Artinya, siapa yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, berarti dia melemparkan dirinya ke dalam apa? Kebinasaan. Jelas ya? Maka apabila infak di jalan Allah ini ditinggalkan, maka kaum muslimin melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Artinya kesyirikan semakin tegak, musuh menguasai kaum muslimin, dan mereka semakin gencar memerangi kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin tidak ada perlawanan, tidak ada jihad di jalan Allah, tidak ada nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna firman Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, artinya jangan tinggalkan jihad di jalan Allah. Jangan tinggalkan berinfak di jalan Allah. Karena apa? Karena apabila kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, apabila kaum muslimin meninggalkan infak di jalan Allah, maka seperti mereka melemparkan diri mereka dengan tangan-tangan mereka kepada kebinasaan. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah ketika memerangi orang-orang Romawi, kemudian ada seseorang yang gagah berani maju menghadap musuh. Orang-orang berkata, subhanallah. Jadi orang tersebut, orang tadi melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Maka Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah mengatakan, bukan seperti itu. Ayat ini diturunkan kepada kita kaum Ansar ketika Islam sudah menang, ketika agama Allah sudah semakin tersebar di mana-mana. Maka kita mengatakan, kaum Ansar mengatakan, marilah kita kembali ngurusi pekerjaan, Islam sudah menang. Kita fokus bekerja, harta kita sudah berkurang, pekerjaan kita sudah tidak ada yang mengurusi, ladang-ladang rusak, kebun-kebun kita tinggalkan. Ayo kita ngurusi usaha kita, pekerjaan kita. Maka Allah menurunkan ayatnya, yaitu janganlah tinggalkan jihad fisabilillah, jangan tinggalkan infak di jalan Allah. Maksudnya jangan tinggalkan jihad di jalan Allah. Inilah makna firman Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah melemparkan diri kalian dengan tangan-tangan kalian menuju kepada binasa, menuju kepada kebinasaan. Artinya jangan tinggalkan jihad di jalan Allah, jangan tinggalkan infak fisabilillah, dan mencakup
makna yang lain yang akan dijelaskan oleh Fadilatul Syekh rahimahullah. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wal ilqa'u bil yadi ila tahluka yarji'u ila amrain. Dan melemparkan tangan menuju kepada kebinasaan kembali kepada dua makna. Yang pertama, tarku ma umira bihil abdu idza kana tarkuhu mujiban au muqariban lihalakil badan awir ruh. Yang pertama, meninggalkan apa yang diperintahkan kepada seorang hamba. Jadi seorang hamba meninggalkan perintah Allah. Siapa yang meninggalkan perintah Allah, berarti dia menceburkan dirinya kepada kebinasaan. Idza kana tarkuhu mujiban au muqariban lihalakil badan awir ruh. Apabila meninggalkan perintah tersebut menyebabkan diri seseorang atau mendekatkan diri seseorang lihalakil badan awir ruh, mendekatkan seseorang atau menjadikan seseorang binasa badannya dan juga ruhnya. Yang kedua, fi'lu ma huwa sababun musilun ila talafin nafs awir ruh. Yang kedua, mengerjakan perbuatan yang menyebabkan seseorang menghilangkan nyawanya, menghilangkan badannya. Fayadkhulu tahta dzalika umurun katsirah. Maka termasuk di dalam makna ini perkara-perkara yang banyak. Di antaranya famin dzalika, di antaranya tarkul jihadi fisabilillah. Seperti contohnya meninggalkan jihad di jalan Allah. Faham Muhammad? Meninggalkan jihad di jalan Allah termasuk apa? Melemparkan diri kepada kebinasaan. Awin nafaqah fihi aw al-mujibu litasallutil a'da. Di antara maknanya adalah meninggalkan infak di jalan Allah. Kenapa? Kalau infak di jalan Allah ini ditinggalkan, mengakibatkan musuh menguasai kaum muslimin. Wa min dalika taghrirul insani bi nafsihi fi muqatalatin. Seseorang melemparkan dirinya ketika terjadi peperangan. Namun wallahu taala alam, ini yang dibantah oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Apabila ada musuh banyak, kemudian ada kaum muslimin yang dengan gagah berani melawan musuh tersebut, kata Abu Ayyub, itu bukan termasuk apa? Melemparkan diri kepada kebinasaan. Namun Fadilatul Syekh menjelaskan, termasuk melemparkan diri kepada kebinasaan taghrirul insan binafsihi. Seseorang menjatuhkan dirinya, melemparkan dirinya fi muqatalatin. Ketika musuh banyak, dia menyerbu sendirian. Ini termasuk melemparkan diri kepada kebinasaan. Au safarin mukhawif, atau seseorang melakukan safar yang menakutkan. Contohnya apa safar yang menakutkan? Ada orang ingin mendalami hutan Amazon contohnya. Kalau dimakan singa bagaimana dia? Jangan menyalahkan singanya, salahkan apa? Dirinya sendiri. Kemudian au mahalli masba'atin au hayyatin, atau seorang mendatangi tempat binatang buas ataupun ular. Jadi ada
yang bermain-main dengan ular yang berbisa. Kemudian pada akhirnya ularnya menggigit dia, lalu terjadi sesuatu, maka dia termasuk orang yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Au yas'udu syajaran, atau ada orang naik pohon tinggi tidak ada manfaatnya, untuk menunjukkan keberaniannya saja. Au bunyanan khatiran, atau naik gedung yang tinggi untuk memperlihatkan keberaniannya. Lalu apabila neblok, sakit atau sampai terjadi kecelakaan, berarti dia telah menyemburkan dirinya kepada kebinasaan. Au yadkhulu tahta syai'in fihi khatarun wa nahwu dzalik, atau mencakup makna ini semua yang membahayakan. Contoh yang umum yaitu ngebut-ngebutan, balap-balapan. Di tengah jalan ada orang pedan banter, kita nyalip mereka, mereka nyalip kita salip lagi, mereka nyalip lagi, kita salip lagi, kita nggak mau kalah. Ini termasuk membahayakan. Fahada wa nahwuhu mimman alqa biyadihi ila tahlukah. Terus bagaimana dengan orang yang balapan itu? Apa namanya? Trek-trekan ya. Trek-trekan atau pikep-pikepan itu. Trek-trekan atau yang lainnya, termasuk orang yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Wa min dalika, di antaranya al-iqamatu ala ma'asillah. Orang yang terus-menerus bermaksiat kepada Allah. Ini ada orang yang melemparkan dirinya kepada apa? Kebinasaan. Dan ini yang dipahami oleh para salafus saleh. Wal ya'su minat taubah. Ada orang yang bergelimang dengan kemaksiatan lalu putus asa dari taubat. Dia mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh para salaf tentang tafsir ayat yang mulia ini, orang yang mengatakan inni uridu an atuba, aku ingin bertaubat, wa akhafu alla yaghfirali, aku khawatir Allah tidak mengampuni dosaku. Ini termasuk orang yang melemparkan dirinya kepada apa? Kebinasaan, karena dia putus asa dari rahmat Allah. Wa minha tarku ma amarallahu bihi minal faraid allati tarkuha halakun lirruhi wal badan. Dan diantaranya adalah meninggalkan perintah Allah, seperti kewajiban-kewajiban yang meninggalkannya adalah kebinasaan, menghancurkan badan seseorang dan membinasakan agama seseorang. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian melemparkan diri kalian dengan tangan-tangan kalian menuju kepada kebinasaan. Maknanya umum, mencakup meninggalkan jihad di jalan Allah, mencakup meninggalkan nafkah infak di jalan Allah, mencakup orang-orang yang melakukan perbuatan yang bahaya, kemudian mencakup orang-orang yang terus bermaksiat, dan juga termasuk maknanya adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah, hendak ingin bertaubat namun dia putus asa, kayaknya Allah tidak mengampuni dosaku, kayaknya Allah tidak mengampuni dosaku. Ini termasuk orang yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Demikian pula orang-orang yang meninggalkan kewajiban, mereka adalah orang yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, walamma kanatin nafaqatu fi sabilillah nau'an min anwa'il ihsan. Tatkala berinfak di jalan Allah termasuk salah satu jenis atau salah satu macam kebaikan, amara bil ihsani umuman, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik secara umum. Faqala,
Allah Ta'ala berfirman, wa ahsinu, dan berbuat baiklah, dan perbuatlah kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa hada yashmalu jami'a anwa'il ihsan. Ayat ini mencakup semua jenis dan semua macam kebaikan. Li'annahu lam yuqayyidhu bi syai'in duna syai'. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan kebaikan tertentu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan kebaikan tertentu pada ayat yang mulia ini. Fayadkhulu fihi al-ihsanu bil mal kama taqaddam. Maka mencakup firman Allah wa ahsinu, termasuk maknanya adalah berbuat baik dengan harta, sebagaimana yang telah dijelaskan. Wa yadkhulu fihi al-ihsanu bil jah bisyafa'at wa nahwi dzalik, dan termasuk berbuat kebaikan yaitu berbuat baik dengan kedudukan yang dimilikinya, dengan memberi syafaat, menjadi perantara kebaikan untuk orang lain supaya mendapatkan maslahat yang baik, sebagaimana firman Allah, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang memberi syafaat yang baik, maka dia mendapatkan bagian pahala dari syafaat tersebut. Wa yadkhulu fi dzalika al-ihsanu bil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Termasuk al-ihsan, termasuk kebaikan, dan ini adalah kebaikan yang agung, yaitu al-ihsan, berbuat baik dengan mengajak yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Ini adalah ihsan yang paling afdal. Apalagi yang ma'ruf yang disuruhkan adalah tauhid, dan munkar yang disuruhkan adalah kesyirikan. Karena apa? Karena tauhid adalah a'raful ma'ruf. Tauhid adalah ma'ruf yang paling ma'ruf, dan kesyirikan adalah kemungkaran yang paling mungkar. Maka orang yang mengajak kepada tauhid, orang yang memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan, mereka adalah orang yang berbuat kebaikan. Wa ta'limil ilmin nafi', dan di antara ihsan yang paling mulia adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada penuntut ilmu, hendaklah semangat, dan hendaklah penuntut ilmu punya cita-cita dan tujuan. Jadi dari menuntut ilmu itu apa faedahnya? Terutama para penghafal Al-Quran, para penghafal hadis. Janganlah menjadi orang yang tidak punya cita-cita. Apa setelah menikah nanti berbuat apa? Setelah menikah nanti berbuat apa-apa? Perbuat apa? Apa yang Anda lakukan? Maka hendaklah semangat di dalam menuntut ilmu, dan juga semangat meraih cita-cita yang mulia. Jadi ibaratnya kita dikirim ke tempat yang lahan yang kosong. Di situ ada tempat, di situ ada masyarakat. Apa yang Anda lakukan? Seperti itu, punya semangat, punya cita-cita, punya tujuan. Karena ini adalah kebaikan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fi dzalika qada'u hawaijin nas, dan termasuk kebaikan adalah memenuhi kebutuhan manusia, min tafriji kurubatihim, yaitu melapangkan atau memberi kemudahan dari kesulitan mereka, membantu mengeluarkan mereka dari kesulitan. Wa izalati syiddatihim wa iyadati mardahum, dengan menjenguk orang yang sakit di antara mereka. Wa tashyi'i janaizihim, mengantarkan jenazah mereka. Wa irsyadi dallihim, kemudian menunjukkan orang yang tersesat. Wa i'anati man ya'malu amalan, membantu orang yang bekerja. Dan ini dulu
atau di desa-desa masih ada. Adapun sekarang masing-masing mikir apa? Diri sendiri. Dahulu kalau ada orang yang bongkar genteng, semua tetangganya ikut. Allahu Akbar. Ini adalah tradisi yang sangat mulia, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membantu orang yang melakukan pekerjaan. Wal amal liman la yuhsinul amal, dan bekerja, membantu orang yang tidak bisa bekerja. Allahu Akbar. Sahabat Al-Ansar ketika turun ayat sedekah, di antara mereka ada yang berkata, kunna nuhamilu an la anfusina. Kami ketika turun ayat sedekah, turun ayat bersedekah di jalan Allah, maka kami pergi ke pasar ngangkat barang. Hasilnya kami sedekahkan, kami infakkan, membantu orang-orang yang susah. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penghafal Al-Quran, yang mereka syahid pada peperangan fi bi'ri ma'una. Apa? Mereka di siang hari nyari kayu, cari kayu, kemudian hasilnya dibelikan makanan kepada orang-orang miskin, diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di Suffah, di pinggir apa? Yang tinggal di pinggiran Masjid Nabawi. Maka mereka meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal amal liman la yuhsinul amal, membantu, bekerja, membantu orang yang tidak punya pekerjaan. Wa nahwi dzalika mimma huwa minal ihsan alladzi amara Allah bihi, dan contoh-contoh yang lain yang termasuk al-ihsan, kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fil ihsani aidan al-ihsanu fi ibadatillah taala, dan termasuk makna ihsan adalah ihsan, berbuat baik ketika beribadah kepada Allah taala. Wa huwa kama dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Al-ihsan adalah ibadahnya orang-orang yang semangat. Al-ihsan ibadahnya orang-orang yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba meraih kebaikan. Bukan orang yang menuntut ilmu kemudian malas-malasan. Kalau ada ustadznya tidak hadir, kalau ada apa? Kebalik. Kalau nggak ada ustadznya, kesempatan ini ustadznya ngeliat tidur-tiduran, bajunya dilepas, kipas-kipas, lihat pemandangan yang ada di luar, jelas nggak tahu, kepala diletakkan. Subhanallah, ini bukan termasuk al-ihsan. Ihsan adalah ibadahnya orang yang berkualitas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan an yutqinah. Allah mencintai orang jika melakukan pekerjaan, jika beramal, dia beramal dengan kualitas. Demikian apabila kita punya cita-cita mengajarkan Al-Quran, maka cita-citalah yang mulia, raih cita-cita tersebut. Jadi ada seorang ulama setiap hari duduk mengajarkan surat Al-Fatihah, tapi dengan kualitas, dengan sungguh-sungguh. Dia meraih pahalanya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngajar apapun dengan semangat, itulah ihsan. Salat dengan semangat, dengan khusyuk, itulah ihsan. Kalau menuntut ilmu dengan semangat. Kalau berdakwah dengan semangat. Yang hadir satu semangat, di masjid kecil semangat, di musola terpencil semangat. Itulah yang namanya apa? Al-ihsan. Kalau yang hadir cuma 12 atau 20, malas, tidak murojaah. Ini bukan ihsan orang yang pamrih di dalam menuntut ilmu, di dalam mengajarkan ilmu. Maka ihsan itu maknanya sangat luas. Di antaranya an ta'budallaha ka'annaka tarahu, ibadahnya orang yang rindu kepada Allah, orang yang semangat meraih cita-citanya,
Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Maka ya talabatal ilm, wahai penuntut ilmu, kalian adalah orang-orang yang mulia, yang dipilih oleh Allah. Maka semangatlah meraih cita-cita. Allah mengabulkan cita-cita selama kita semangat, selama kita sabar. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yuqinun itu semangat, bukan yuqinin itu kalau habis ini lulus jadi apa? Tidak tahu. Mungkin jualan kambing, gak nyindir super ya maksudnya. Mungkin ini, mungkin itu. Iya. Tapi semangat, walaupun jualan kambing tetap dakwah nomor 1. Demikian. Jelas ya wahai jamaah, wahai ikhwah, uhibbukum fillah. Kemudian fadilatul syekh rahimahullah berkata, faman ittasafa bihadhihi sifat kana minal ladina qala Allahu fihim lil ladina ahsanul husna wa ziyadah. Siapa yang pada dirinya terdapat sifat-sifat yang mulia ini, maka dia termasuk orang yang ada yang disebutkan oleh Allah lil ladina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, al husna, mendapatkan apa? Al husna apa tafsirnya wahai teman? Al jannah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mendapatkan al husna, mendapatkan yang lebih baik, yaitu mendapatkan surga di sisi Allah. Wa ziyadah, dan tambahan. Apa artinya tambahan? An-nadharu ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk masuk surga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa kana Allahu ma'ahu, Allah bersamanya. Yusaddiduhu, Allah meluruskannya, memperbaiki urusannya. Wa yurshiduhu, Allah yang memberi petunjuk kepadanya. Wa yu'inuhu, dan Allah menolongnya. Ala kulli umurihi, di semua urusannya. Maka sekali lagi terkhusus kepada para penuntut ilmu, para penghafal Al-Quran, para penghafal hadis, perbaiki niat, tambahkan semangat. Kemudian untuk menuntut ilmu apa yang kita inginkan. Namanya pemuda itu harus punya cita-cita. Saya seperti ini, saya ingin berdakwah di tempat yang terpencil, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah. Sebelum meninggal dunia saya ingin menghatamkan Al-Quran, saya ingin mengatamkan kutubus sita dan seterusnya. Atau cita-cita yang lain silahkan. Saya ingin mengajarkan kitab-kitab akidah, saya mengajarkan ini. Ada cita-citanya, ada hadafnya. Bukan begitu saja, bukan hanya belajar tidak tahu nanti ngadu nasib, tunggu apa. Bukan seperti itu. Penuntut ilmu itu menyongsong meraih cita-cita, bukan menunggu apa? Menunggu takdir atau menunggu apa? Nasib. Tidak seperti itu. Harus semangat. Itu yang namanya al-ihsan, yaitu orang-orang yang berbuat baik ketika dia bidangnya menuntut ilmu, yaitu pelajar dengan semangat. Kalau bidangnya nanti ternyata senang hadis, senang tafsir, senang akidah, hendaklah berkualitas di dalam bidangnya masing-masing. Kalau bidangnya ternyata senang debat dengan apa? Ahlul kitab, tidak apa-apa. Seperti Hafid kayaknya cocok debat, kayaknya orangnya lucu sehingga cocok untuk mendebat orang. Orang lucu itu kalau debat orang itu enak itu. Kalau orang yang keras itu kalau debat itu gak nyambung. Kalau orang lucu itu mendebat itu enak. Seperti Ahmad Didat. Ahmad Didat ke debat tapi tidak tegang, ada humornya, senang. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari ayat yang mulia ini banyak pelajaran yang kita ambil, kita simpulkan sedikit saja karena sudah dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Sa'di dengan keterangan yang panjang lebar yang mungkin kita tidak menjumpai di tafsir-tafsir yang lainnya. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi al-amru bil infaq fi sabilillah, perintah berinfak
di jalan Allah. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi at-tanbihu 'alal ikhlas fil amal, peringatan supaya ikhlas di dalam beramal. Orang yang ikhlas adalah orang yang semangat di dalam beramal. Adapun orang yang tidak ikhlas ketika beramal tidak semangat, alasannya takut dipuji orang lain. Ini adalah orang yang pamrih. Orang yang semangat adalah orang yang ikhlas adalah orang yang semangat beramal dan dia selalu introspeksi dirinya. Adapun orang yang bahasanya malas, nanti kalau saya semangat takut ranking 1. Ini orang yang pamrih. Jelas ya. Jadi semangat itu ikhlas itu bukan malas. Ikhlas itu semangat. Ikhlas itu sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha ma'al muhsinin. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi al-amru bitatsabbut fil infaq, perintah untuk meneliti sebelum infak. Niatnya infak fisabilillah, ternyata infaknya fisabilis syaitan. Jelas ya, harus diteliti dulu. Jelas enggak ini fisabilillah enggak? Oh ini acaranya bid'ah. Oh jangan, ini bukan fisabilillah ini. Ini fisabilil bid'ah. Jelas ya. Ini untuk maksiat. Ini untuk perbuatan yang sia-sia. Ada sebagian teman yang ngaji ternyata menginfakkan hartanya untuk Liverpool. Apa itu Liverpool? Donaturnya Liverpool. Ini sia-sia, bukan fisabilillah. Habis uangnya untuk hal-hal yang sia-sia. Waliyadzubillah. Padahal tidak ada yang memberitakan, dia hanya donasi saja. Donatur rutin Liverpool, orang Indonesia. Sama seperti klub-klub yang lain pun ada donatur rutinnya. Ikhlas mereka, semangat. Mereka semangat. Tidaklah yang berinfak di jalan Allah lebih semangat lagi. Maka dari ayat fisabilillah, keterangan fisabilillah terdapat faedah al-amru bitatsabbut, perintah meneliti fil infak, ketika berinfak. Ini jalannya untuk apa? Jalan maksiat jangan. Karaokean, ngundang artis dangdut dan yang lainnya, acaranya untuk ini, untuk memperingati ini, jangan dibantu. Namanya acara maksiat, jangan dibantu. Dan yang lainnya. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran tahrimul ilqa bil yad ila tahlukah. Diharamkan melemparkan diri dengan tangan menuju kebinasaan. Jadi janganlah kita melemparkan diri kita dengan tangan-tangan kita menuju kebinasaan, dan maknanya sangat luas sebagaimana yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Sa'di rahimahullah. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi dhammur ruju' bil kasal minal istihad. Celaan orang-orang yang kembali kepada kemalasan setelah dia bersungguh-sungguh. Dulu semangat, itu dulu, Masya Allah, sungguh-sungguh dulu. Maka para sahabat yang ketika mau mundur, ketika mau kembali kepada kepercayaan, ditegur oleh Allah, ini kebinasaan, ini kehancuran. Ini para sahabat terutama Al-Ansar mengatakan, sudah Islam sudah menang, banyak pekerjaan kita yang kita sia-siakan. Ladang-ladang, kebun-kebun mulai rusak, banyak harta-harta kita, pengeluaran sudah berkurang dan seterusnya. Karena Islam sudah menang,
Nabi SAW sudah menang, ayo kita fokus kepada pekerjaan. Jangan terlalu memikirkan jihad fisabilillah. Ini kehancuran. Jelas ya? Maka Allah Ta'ala berfirman menegur terutama sahabat Al-Ansar, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Nabi SAW berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal haur ba'da al-qaur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mundur ke belakang setelah aku maju ke depan. Jadi kalau sudah semangat, tambah lagi semangat. Jelas ya Bang Adi ya? Jangan kalau dulu saya semangat. Jangan seperti itu teman. Jadi dulu ya Masya Allah awal-awal pondok pesantren kita semangat menghafal. Sekarang malas. Jangan seperti itu. Harus semangatnya itu ditambah. Dulu kita semangat. Sekarang harus apa? Harus lebih semangat. Kayak Syekh Ibrahim Masya Allah semangat mengejar ahwat. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, terdapat fihi fadlul ihsan, keutamaan orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-ihsan itu umum. Al-ihsanu ilal khaliq wal ihsanu ilal makhluk. Berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluk. Al-ihsanu ilal khaliq terdapat di dalam hadis anta'budallaha ka'annaka tarahu. Dan orang yang berbuat baik adalah orang yang semangat di dalam beramal. Namanya ihsan adalah derajat yang paling tinggi di dalam Islam, melebihi iman, melebihi apa? Islam, derajat yang paling tinggi. Fadlul ihsan, keutamaan ihsan. Dan ini adalah derajat yang paling mulia di dalam agama Islam. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi isbatu sifatil mahabbah lillah, mengimani sifat mahabbah lillahi yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Kita mengimani Allah disifati dengan sifat mencintai. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.